Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32, Yesus berkata, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Tapi apabila sudah tumbuh sesuatu yang kecil, biji atau benih sesawi yang terkecil itu apabila sudah tumbuh, sesuatu yang tadinya mungkin tidak dilihat, sesuatu yang kemungkinan diremehkan oleh burung-burung di udara dan lain sebagainya, tapi pada saat dia sudah tumbuh, bahkan burung sekalipun bisa ada di situ untuk berenang, bersarang pada cabang-cabang. Bicara soal potensi adalah bicara soal kemampuan yang belum terwujud. Adalah potensi. Potensi adalah suatu kemampuan yang belum terwujud atau suatu kekuatan yang terpendam atau kapasitas yang belum dipakai. Harta yang terpendam di dalam setiap manusia, itu potensi. Kemampuan yang belum terwujud. Kalau sudah terwujud, kalau sudah dipakai, berarti dia tidak lagi bisa disebut potensi. Kekuatan yang terpendam, kalau dia sudah dikeluarkan, dia tidak lagi bisa disebut potensi. Kapasitas yang belum terpakai atau belum dipakai, kalau sudah dipakai, tidak lagi bisa disebut dengan potensi. Semua yang Anda bisa lakukan, tetapi belum Anda lakukan, itulah potensi. Semua yang Anda bisa capai, tapi Anda belum mencapainya, itu potensi. Bisa jadi apa seseorang, tetapi orang tersebut belum menjadi, itu potensi. Jadi bicara soal potensi, bicara soal suatu kemungkinan yang sangat luas. Nah, di dalam sebuah apel ada dua benih, dan itu merupakan suatu fakta. Tapi juga kebenaran menyatakan bahwa dalam benih ini ada pohon apel, dan di dalam pohon apel itu ada apel-apel lagi, dan di dalam setiap apel ada bijinya, dan di dalam biji tersebut ada apa? Pohon apel lagi, dan di dalam pohon tersebut ada apel-apel lagi, dalam setiap apel lagi ada biji lagi dalam satu benih ini yang kecil. Jadi bicara soal potensi, bicara soal generasi demi generasi yang berikutnya. Itulah sebuah potensi. Bicara soal suatu kemungkinan yang sangat dahsyat, suatu kemungkinan yang sangat luar biasa. Dan dikatakan di sini kerajaan Allah itu seperti itu. Jadi makanya kalau saudara bertobat, saudara sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan hari ini, maka efek daripada perbuatan saudara bisa sampai generasi berikutnya, bisa sampai generasi berikutnya, bisa sampai generasi berikutnya. Dan apa yang kita lakukan hari ini bisa sampai memberkati generasi atau keturunan yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. That's the beautiful thing. Itu hal yang sangat luar biasa kalau kita bicara soal kerajaan. Mimpi atau visi seseorang sebenarnya menunjukkan potensi daripada orang tersebut. Mimpi atau visi yang didapat dari Tuhan sebetulnya menunjukkan potensi daripada orang tersebut. Jadi kalau kita bicara soal potensi, sekecil apapun benih tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap tidak penting. Karena kalau benih tersebut jatuh di tempat yang tepat dengan atmosfer yang tepat, maka benih tersebut dapat bertumbuh menjadi sesuatu yang besar dan sangat signifikan. Hal ini berlaku baik positif maupun negatif. Bicara sedikit soalnya negatif, kalau ada sedikit benjolan saja di bagian tubuh saudara, saudara biarkan saja, saudara cuekin saja, bisa jadi benjolan tersebut menjadi sesuatu yang menyulitkan saudara suatu hari nanti. Kalau dia sudah berkembang dan menjadi satu penyakit. Bicara soal gosip kalau jatuh di tempat yang tidak tepat, maka gosip tersebut akan hilang begitu saja. Tapi kalau jatuh di tempat seorang gossiper, maka dia akan berkembang sedemikian rupa dari cerita yang cuma kecil jadi cerita yang begitu menghebohkan dan bahkan bisa merusak sebuah gereja atau sebuah pelayanan atau sebuah rumah tangga karena jatuh di tempat yang tepat. Jadi sekecil apapun kita harus ambil serius, apalagi kalau itu punya potensi. Demikian juga dengan pemikiran yang kotor jatuh di pikiran orang yang kotor. Kenapa seseorang sampai bisa memperkosa dan lain sebagainya? Dimulai dari a thought, dimulai dari sebuah pikiran yang kemudian berkembang dan berkembang dan berkembang. Kenapa orang bisa affair? Dimulai dari sebuah pemikiran yang kemudian berkembang, kemudian jadi. Jadi jauh sebelum affair itu sendiri dilakukan, ada benih yang sudah tertanam dalam pemikiran orang tersebut. Tetapi dilihat dari segi positifnya, kalau kerajaan Allah bicara soal benih yang sangat kecil kemudian bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang sangat besar, menjadi sesuatu yang sangat signifikan, berarti seharusnya gereja sebagai institusi merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, merupakan sesuatu yang sangat menarik, karena orang yang diremehkan oleh dunia sekecil apapun
memang orang tersebut, kalau dia ada dalam kerajaan Allah, orang tersebut punya potensi untuk berkembang menjadi orang yang sangat signifikan. Itu sebabnya saya katakan gereja seharusnya menjadi suatu institusi yang sangat menyenangkan, suatu institusi yang sangat menarik. Itu sebabnya saya katakan I love the church when the church is doing right. Saya senang gereja kalau gereja melakukan segala sesuatu dengan benar seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama benih yang kecil, kalau dia ditaburkan, kalau dia sudah tumbuh, jadi sesuatu yang sangat signifikan.